sempat dapat karakter main film sebagai karakter cewek? Ya Sailor Moon gitu. Kalau itu sih kelewatan ya. Sutradaranya kelewatan. Ya, jadi maksudnya gini, episode pertama jadi Sailor Moon. Kirain maksudnya tetap bertahan dengan Sailor Moon. Enggak, ternyata pas episode 2 jadi Wonder Woman. Lebih PA lagi tuh. KPI nggak pernah melarang. Sama kasusnya adalah ketika pembluran. Jadi blur KPI itu seolah yang kelihatan paha, bokong itu harus diblur. Itu pernah kejadian kan. Kemudian viral bergulat bahwa seolah KPI yang melarang. Padahal KPI nggak. Yang mengeksploitasi yang namanya dada, paha, bokong itu nggak boleh. Ya, saya langsung aja buka, mumpung ada adik-adik di sini, ada penonton di rumah. Mungkin Anda masih ingat bahwa beberapa waktu yang lalu, ya beberapa saat yang lalu di TV itu banyak sekali pengisi acara yang isinya adalah laki-laki yang gayanya keperempuan-perempuanan, ya, tahu kan? Atau mungkin bisa disebut laki-laki ngondek, ya. Nah biasanya laki-laki yang ngondek ini kalau di TV, yang nonton lebih rame. Mungkin yang nonton pingin jadi ngondek. Ya. Kalau saya pribadi tidak setuju dengan perilaku seperti itu. Karena hal-hal seperti itu maka keluarlah surat edaran dari KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, mengenai pelarangan terhadap hal-hal tersebut. Dan ini adalah surat larangan ya. Ada 7 kebijaksanaan di sini. Tolong dibacakan. Siapa? Satu, Yang pertama, ada gaya berpakaian kewanitaan. jadi kalau ada pria menggunakan pakaian kewanitaan itu dilarang. Terus riasan make up kewanitaan. Ya, riasan makeup kewanitaan ya. Mungkin nggak tahu tuh apa lipstick, bulu Ini mata. Pak kayak rambut gitu misalkan yang gitu-gitu kali yang kayak cewek. Yang ketiga ada bahasa tubuh kewanitaan, termasuk namun tidak terbatas pada gaya berjalan, gaya duduk, gerakan tangan maupun perilaku lainnya. Wah itu, oh banyak kalau itu nggak usah disebut, banyak. Sampai sekarang ya masih ada ya. Lalu gaya bicara kewanitaan. Bindeng ya maksudnya ya. Oh iya Pak, Nah, Sih, gitu. ternyata kita sama. Ada menampilkan pembenaran atau promosi seorang pria untuk berperilaku kewanitaan. Jadi membenarkan atau mempromosikan seorang pria Berperilaku. kewanitaan. Jadi ketika mereka ada di TV dan sebagainya, itu dari penonton, artinya kalau kita TV menampilkan hal itu artinya kita mempromosikan hal tersebut, itu benar. Lalu menampilkan sapaan terhadap pria dengan sebutan yang seharusnya diperuntukkan untuk wanita. Contohnya, Madam Ivan. Ih, Bapak merek lagi. Ivan siapa? Ivan Gunarto? Apa? Lalu menampilkan istilah dan ungkapan khas yang sering dipergunakan kalangan pria kewanitaan. Apa ya contohnya? Mehong, mehong tuh mahal. Apalagi yuk yang Anda kok pria pengalaman? kewanitaan. Berarti kita tahu dari mereka, Pak. Anda pengalaman ya? Luar biasa loh. Oh bahasa-bahasa salon ya? Oh, nah itu. Kalau saya, KPI Pusat menilai hal-hal tersebut yang Anda katakan itu ya, tidak sesuai dengan ketentuan penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat serta perlindungan anak-anak dan remaja. Kalau saya pribadi saya setuju dalam arti kata begini, karena banyak selebriti yang terkenal ya, lalu banyak fansnya karena berperilaku seperti itu. Karena lucu dilihatnya kan ya, lucu lah, cowok gemulai gimana nggak lucu dilihatnya. Akhirnya banyak fansnya, akhirnya banyak orang berpikir, oh kalau saya mau cepat terkenal, saya begitu aja. Saya gemulai aja. Mulailah muncullah laki-laki akhirnya bersifat gemulai gitu ya. Dari berperan dari sebagainya akhirnya keterusan. Tapi banyak kan yang udah gemulai dari asalnya. Dari awalnya udah begitu. Tapi ada satu hal yang menurut saya menimbulkan sebuah pertanyaan. Oke lah, saya setuju dengan KPI pada hal tersebut. Tapi ada sebuah pertanyaan yang dalam benak saya. Contohnya adalah sahabat-sahabat saya yang menurut saya adalah seorang seniman. Didi Ninitowo. Didi Ninitowo itu berpakaian wanita memang. Tapi dia membawa kebudayaan Indonesia yang luar biasa dan itu dinikmati oleh dunia seperti itu. Kita lihat dulu ya, ini adalah contoh tarian dari seorang maestro Didi Ninitowo. Silakan.
Didi Nintowo dan banyak sekali perform dia yang luar biasa. Menurut saya sangat luar biasa dan sulit untuk melakukan seperti itu, sulit ya. Nah Pak, tadi kita udah lihat perform dari Mr. Didi Ninitowo di TV apa ya. Nah sekarang juga udah ada tamu Bapak yang mempunyai dua kepribadian Pak. Jadi suaranya juga bisa jadi suara cewek, bisa jadi suara cowok. Terus nanti mukanya juga bisa jadi cewek, bisa jadi cowok gitu Pak. Oh, kalau gitu dia aman. Oh dia aman, dia kalau kayak gitu nggak kenapa Kan ditulis kan di sini kan, dilarang gaya berpakaian kewanitaan. Ya. Nah kalau setengah mah nggak apa-apa tuh. Oh iya benar. Oh aman ya Pak? Iya, Yaudah, saya kan pakaiannya setengah kewanitaan gitu. Oh, Dilarang bermakeup kewanitaan. Ada saya mah setengah gitu dijawab nanti. Iya berarti aman banget ya? Coba kita lihat aja kalau gitu. Ya langsung aja ini dia penampilan dari Hudson. Sudah lama aku nantikan kamu, mendekati dirimu untuk dapatkan namamu. Sudah lama ku sadari hal itu, ku biarkan dirimu mengejar supaya kamu jadi. Penasaran, aku ingin kenalan, aku ingin ajak jalan. Siapa tahu kita bisa pacaran. Penasaran, ayo ajak aku kenalan, ayolah ajak aku jalan. Siapa tahu aku mau pacaran. Sudah lama aku nantikan kamu, mendekati dirimu untuk dapatkan namamu. Oh, sudah lama ku sadari hal itu, ku biarkan dirimu mengejar supaya kamu jadi. Penasaran, aku ingin kenalan, aku ingin ajak jalan. Siapa tahu kita bisa pacaran. Penasaran, ayo ajak aku kenalan, ayolah ajak aku jalan. Siapa tahu aku mau pacaran. Baik Pak. Saya tinggal dulu ya, saya nggak mau ada wanita lain di sini, saya minder Pak. Oh iya. Saya cuma setengah loh. Jangan khawatir. Oke, Hudson apa kabar? Udah lama baik. nih kita nggak ketemu ya. Hudson, nggak tahu tadi dengar saya bicara di awal. Oke, nah kalau saya pribadi ada setuju dan ada tidak setujunya nih. Tapi menurut gua sendiri ada seniman-seniman gitu yang menurut saya termasuk Hudson. Adalah seorang seniman yang memang memerankan seorang wanita. Ya. Itu kan beda dengan pria-pria gemulai, Iya. ya kan? Ya. Nah, Hudson sendiri membedakan tidak hal tersebut. Sebenarnya sama aja karena tergantung dari bagaimana kita meng-create suatu konsep gitu. Aku sendiri sih kadang tidak setuju dengan yang kalau tampil yang kayak suaranya sengau, yang apa itu sedikit seperti apa ya, mengada-ada, lebay dan sedikit sedikit menghina, ya kan, gitu. Cuman harusnya dengan konsep yang jelas. Kayak Mas Didi itu luar biasa. Aku sering banget off air sama dia. Ya, emang sampai di usia sekarang, Betul. sekarang ini aja dia masih eksis gitu. Which is paling enggak masyarakat masih menerima, ya kan? Berarti kalau seseorang yang hidup di dunia entertain sampai di usia kapanpun mereka off airnya masih sering, berarti masyarakat masih menerima gitu. Bukan mencemooh. Beda, karena kalau udah mencemooh, menghina, mencibir itu mereka sudah ini hal yang tidak baik untuk diperlihatkan, untuk apa kita dia kontrak untuk show di suatu tempat. Kalau memang tidak baik, dia seseorang nggak akan mau Betul. mengkontrak gitu. Dan seperti Didi Ninitowo atau Hudson ini kan memiliki sebuah seni yang diperankan dan memiliki sebuah seni
spesifik art gitu ya. Ya. Jadi dari nyanyi, dari tarian gitu kan. Nah, ini kan harusnya dibedakan dengan seseorang entertainer yang maaf hanya bisa ngelawak karena dia pikir lawak itu gampang dengan gemulai gitu Ya. kan. Itu kan beda sekali, seninya kan sangat beda menurut saya. Iya, menurut aku itu emang beda. Karena di sini aku ataupun Mas Didi kita mengusung suatu konsep yang jelas. Kita make up perempuan bukan untuk hal yang nggak jelas gitu. Mas Didi make up perempuan dia menari, memang dia seorang maestro, dia punya skill yang luar biasa dalam hal bidang tari gitu. Dan Hudson pun di sini make up bukan hanya make up saja gitu. Di sini Hudson juga maksudnya saya menyanyi sebagai suara laki-lakinya sebagai Hudson dan suara perempuannya sebagai Jessica. Dan harus ada visualnya pasti. Iya, dan emang harus ada visualnya kayak gitu. Karena kalau kita menyanyi, mungkin saya nyanyi dengan suara perempuan cuman nggak ada visualnya, orang aneh kan lihatnya. Ini apa laki-laki suaranya perempuan gitu. Cuma begitu saya ambil di sini visualnya ya separuh makeup perempuan dan separuh itu baru kelihatan jelas. Baru konsepnya jelas. Oh ini Two Face dengan dua suara dengan karakter setengah suara Laki-laki setengah suara perempuan. Oke. Nah, Hudson sendiri belakangan saya lihat agak jarang tampil di TV. Apakah ini karena adanya surat edaran KPI juga? Ya pasti, gitu. Pasti ada dampaknya ya semua itu karena kan mungkin dari TV sendiri juga mungkin aduh takut nih nanti didapat ya Dapat surat dapat cinta, ya? surat ya nggak boleh nampilin kayak gini ya begitu juga kayak Mas Didi kayak gitu cuman aku sih menyingkapinya ya udah gitu. Nah, rezeki sudah diatur sama Tuhan. Toh apapun yang aku tampilkan ataupun teman-teman pekerja seni yang memang dia betul-betul pure untuk seni gitu kan. Dengan konsep seperti ini Ya, you will live anyway kan dengan iya cara gitu, yang banyak. nggak apa-apa kok masih off air puji Tuhan masih oke. Orang di luar sana yang mengerti tentang bagaimana seni sebenarnya masih oke. Masih oke. Oke, baik. Saya potong dulu Hasan, kita lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tapi lu sempat dapat karakter main film sebagai karakter cewek. Ya Sailor Moon gitu. Kalau itu sih kelewatan ya.